Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya kita melihat Bitcoin kembali melanjutkan rally-nya dan berhasil menjauhi area all-time high terakhir dan kita sekarang telah berada di area 97.000 dolar, teman-teman. 3.000 dolar lagi kita bakalan hit ke angka 100.000 atau 6 digit US dollar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Bitcoin. Kalian menjadi saksi teman-teman bahwa pada akhirnya kita bisa hit 100.000 dolar di Bitcoin. Walaupun belum terjadi, tapi saya rasa hanya persoalan waktu kapan kira-kira kita bakalan hit ke angka tersebut. Ini merupakan hari yang cukup baik tentunya untuk para Bitcoin holders, tapi tidak untuk altcoin holders. Kenapa? Karena meskipun Bitcoin terus menjauhi area all-time high sebelumnya, tapi rata-rata altcoin sepertinya masih kesulitan untuk mendapatkan momentum. Kapan kira-kira altcoin bakalan menyusul, itu sudah saya berikan semacam analisanya di video altcoin Indonesia yang telah saya upload tadi pagi. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, langsung aja cek di altcoin Indonesia. Nah, di video kali ini teman-teman kita bakalan bahas lagi kira-kira apa yang sedang terjadi secara overall dan juga apa yang bisa kita expect terjadinya yang terjadi berikutnya di Bitcoin. Jadi stay tune terus sampai akhir video. So, teman-teman per hari ini kita melihat market cap secara global berada di angka 3,19 triliun dolar atau naik sekitar 3,98%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat sebenarnya dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Dan guess what? Kali ini yang menjadi top performer lagi-lagi adalah Bitcoin dengan kenaikan 5,62% ke 97.614 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini saya cuma pengen ingatkan lagi sebagai reminder saja bahwa dalam keadaan market yang volatil seperti ini, teman-teman sangat-sangat tidak disarankan teman-teman untuk menggunakan leverage yang terlalu tinggi. Seyakin apapun kalian dengan posisi kalian, pastikan sudah menggunakan risk management yang baik. Karena kalau tidak, kalian mungkin bisa menjadi orang-orang yang masuk ke dalam list orang-orang yang ke-liquid. Dan kalau misalnya kita perhatikan 24 jam terakhir saja, secara total itu ada kurang lebih 447 juta yang ke liquid, teman-teman. Dan 59%-nya justru datangnya dari arah long. Padahal kita tidak melihat ada koreksi yang terlalu signifikan, baik di altcoin maupun Bitcoin. Tapi itu sudah cukup untuk meliquid dengan angka yang cukup besar. Menunjukkan bahwa banyak sekali orang-orang yang sekarang menggunakan leverage yang sangat besar untuk trading. Dan itu sangat amat tidak disarankan, teman-teman. Dalam kondisi seperti ini, justru sebenarnya yang akan lebih profitable adalah menurut saya kalian beli di spot dan juga hold daripada kalian mencoba untuk menggunakan leverage, apalagi menggunakan leverage yang sangat tinggi untuk trade dan ujung-ujungnya kalian harus liquid karena mungkin pergerakan market yang sangat masif dan juga volatile. Itu masih akan terus berlanjut teman-teman, saya rasa sampai berbulan-bulan ke depan. Volatility di market kemungkinan tidak akan meredam sebelum pada akhirnya kita mungkin sudah masuk ke fase-fase akhir gitu di cycle kali ini, di mana biasanya kita akan melihat ada penurunan volume, ujung-ujungnya kita akan kembali masuk ke bear market. Tapi belum sekarang. So, sekali lagi reminder, jangan menggunakan leverage yang terlalu besar ketika kalian trade dalam keadaan seperti ini, teman-teman. Oke? Yang kedua, kalau misalnya kita perhatikan secara data, teman-teman, yang terjadi di belakang layar terus secara konsisten mendukung tesis bahwa Bitcoin akan segera break di atas area 100.000 dolar. Salah satunya adalah spot Bitcoin ETF yang terus mendapatkan inflow yang angkanya cukup besar. Data terakhir menunjukkan bahwa BlackRock itu kembali membeli dengan angka yang cukup tinggi, yaitu adalah 6.600 Bitcoin. Ini dalam satu hari ya teman-teman. Fidelity juga melakukan inflow sebesar 1.415 Bitcoin. So, secara overall, kita bisa katakan beberapa minggu terakhir menjadi minggu-minggu yang cukup baik untuk spot Bitcoin ETF karena kita melihat banyak sekali, teman-teman, banyak sekali inflow yang masuk. Dan selama hal ini tidak berubah, selama kita melihat ada pelambatan dari segi demand untuk spot Bitcoin ETF,
ya kita harusnya melihat Bitcoin akan terus-menerus mengalami apresiasi. Walaupun sesekali kita pasti akan mendapatkan yang namanya pullback, yang namanya konsolidasi, tapi in the end kita masih akan tetap melihat Bitcoin move ke higher high yang baru. Dan saya rasa untuk sekarang kita masih belum terlalu dekat dengan cycle top kali ini gitu ya. Kita baru beberapa minggu masuk ke fase price discovery dan biasanya masih akan ada jatah waktu berbulan-bulan sampai pada akhirnya kita akan menyentuh ke cycle top. Dan sudah tidak jarang juga orang yang percaya bahwa di cycle kali ini bisa saja berbeda. Artinya kita mungkin akan menyelesaikan 4-year cycle yang tradisional dan akan membentuk cycle yang baru. Tapi ini memang naratifnya telah menggaung sebenarnya dari cycle yang lalu teman-teman, bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa kita akan masuk ke super cycle, Bitcoin tidak akan lagi masuk ke bear market yang berkepanjangan, adapun kita hanya akan ada konsolidasi atau pullback sementara dan kemudian kembali naik, dan seterusnya. Nah, saya rasa kali ini rumor tersebut kembali akan menguat teman-teman. Tapi kali ini bukan tanpa alasan yang jelas ya. Ya, kali ini dikarenakan ya kita tahu memang ada yang sedikit berbeda daripada cycle-cycle sebelumnya, yaitu adalah uang institusi besar telah masuk di cycle kali ini, dan itu biasanya akan menurunkan volatility. Karena biasanya para investor kelas institusi ini bukan masuk untuk kemudian menjual 3 bulan berikutnya, tapi mereka untuk di hold secara long term. Itulah juga yang kita lihat ketika gold spot ETF di launch di tahun 2004, teman-teman. Pada saat itu, kita juga melihat gold bertahun-tahun mengalami apresiasi atau bull trend, non-stop gitu. Walaupun sesekali kita mendapatkan ada pullback mungkin 30-40%, tapi itu tidak bertahan lama dan kemudian kita start untuk kembali merangkak naik ke atas. Nah, apakah Bitcoin juga akan mendapatkan hal yang serupa? Jawaban saya maybe, tapi untuk sementara ya itu semuanya hanya sekedar harapan, belum benar-benar terjadi. Tapi kita harus lihatlah, apakah ke depannya semakin banyak sumber keran demand baru untuk Bitcoin dibuka. Kalau semakin banyak, maka semakin besar juga chance bahwa kita bisa aja menyelesaikan cycle tradisional 4 tahunan dan mungkin akan membentuk sebuah cycle yang baru. Bagaimana pendapat kalian? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan yang juga berikutnya, teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa ini juga merupakan cycle pertama di mana kita melihat Bitcoin membentuk all-time high yang baru, tetapi exchange reserve atau stok Bitcoin yang berada di dalam exchange itu terus mengalami penurunan, teman-teman. Kalau kita lihat di cycle-cycle sebelumnya, biasanya yang terjadi adalah kita melihat Bitcoin breakout ke all-time high yang baru, itu berbarengan dengan biasanya akan ada peningkatan di exchange reserve. Atau para long-term holder itu sudah memasukkan Bitcoinnya ke dalam exchange bersiap-siap untuk menjual karena sudah lagi di all-time high yang baru. Tapi di cycle kali ini sepertinya ceritanya berbeda, teman-teman. Kita melihat Bitcoin terus membentuk all-time high yang baru, tapi exchange reserve itu justru terus mengalami penurunan. Kalau kita misalnya lihat nih, teman-teman, kita zoom in ke 1 tahun terakhir, sekarang bahkan kita sudah melihat Bitcoin menyentuh ke area 2,6 juta Bitcoin. Tapi kalau misalnya kita login, ini coba kita login ya teman-teman. Nah, ini adalah data terbarunya lagi teman-teman. Karena sebelum kita login itu biasanya datanya terbatas ya. Setelah kita login teman-teman, kita bisa melihat sekarang angkanya itu juga terus mengalami penurunan. Meskipun Bitcoin terus naik, tapi terjadi divergence nih. Justru stok Bitcoin terus mengalami penurunan. Dan sekarang sudah hit kurang lebih angka 2,5 juta Bitcoin. Sekali lagi teman-teman, teori sederhana supply and demand, semakin kecil supply yang ada di market. Ketika demand-nya sedang meroket, maka yang terjadi adalah harganya yang harus mengalami peningkatan. Dan itulah yang persis kita lihat terjadi sekarang di Bitcoin. Dan ini juga merupakan buah kesabaran dari teman-teman yang mungkin sudah berinvestasi di Bitcoin sejak tahun 2021, 2022. Pada akhirnya sekarang kalian telah hit mungkin target kalian. Ada yang mungkin menargetkan hanya sampai 90.000, ada yang sampai 100.000, mungkin ada yang di atas itu. Tapi in the end, semuanya dari kalian harusnya sudah berada dalam keadaan profit sekarang. Baik kalian yang membeli di all-time high tahun 2021, baik kalian yang membeli di bear market tahun 2022, atau mungkin kalian yang baru masuk di pertengahan tahun 2024, harusnya sekarang semua dari kalian sudah berada dalam keadaan profit, dan saya pengen ucapkan selamat. Kalian telah berhasil melalui bear market yang sangat panjang, yang sangat menyakitkan, dan sekarang kalian telah
berhasil untuk masuk ke fase berikutnya, yaitu adalah fase kalian memanen hasil kerja keras kalian. Dan saya juga cukup lega gitu ya, pada akhirnya setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun teman-teman. Oke? Setelah melalui berbagai hujatan gitu ya, ketika pada saat itu di akhir tahun 2022, hampir setiap hari, saya mengingatkan ke teman-teman semua, please, kalian harus mempunyai exposure di Bitcoin. Ini sudah harga yang sangat murah. Tidak akan ada bedanya lagi antara kalian membeli di harga 16.000 atau 12.000 jika nanti kita tahu Bitcoin bakalan hit ke angka 100.000 dolar. Nah, inilah yang saya maksud, teman-teman. Setelah lebih dari setahun, pada akhirnya kita melihat hal tersebut terwujud. So, congratulations untuk teman-teman yang telah bersabar, mempunyai conviction bahwa Bitcoin masih akan tetap break ke area all-time high yang baru. Kalian worth it untuk mendapatkan rewards kalian. Silakan, kalau misalnya kalian sudah mempunyai exit plan, kalian memang merasa profit kalian sudah cukup, kalian mau start untuk taking profit, that's fine. Bagi saya tidak ada masalah, karena teman-teman, Bitcoin kalau dari bottom bear market, itu sudah mengalami kenaikan 500%, teman-teman. Itu bukan sebuah gains yang kecil. Dan itu hanya terjadi dalam kurun waktu tidak sampai 2 tahun. Kita bakalan bahas untuk short term, walaupun sebenarnya teman-teman, dalam keadaan seperti ini, ya tidak banyak yang bisa dilakukan selain saya rasa hanya holding back di spot aja gitu. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan trading di sekitaran area ini, sangat tidak menyarankan, Karena kalau kalian mau short, tidak ada setup yang bisa dimanfaatkan. Kalau kalian mau long, juga sama, tidak ada setup yang bisa dimanfaatkan. Dan kalau misalnya kita lihat secara price action sendiri, ya sepertinya memang Bitcoin telah siap ya untuk kembali hit ke high baru, dan kemungkinan kita akan masuk ke 6 digit dalam waktu yang tidak lama lagi, teman-teman. Area 100.000 itu sekarang sudah hanya terpaut kurang lebih 3% dari harga kita sekarang, dan itu bisa aja terjadi hari ini. Who knows gitu ya, tapi kita mungkin bisa menjadi saksi untuk pertama kalinya Bitcoin ke angka 100.000, dan mungkin malam hari nanti juga saya akan melakukan live streaming ya untuk mantau bareng ya, siapa tahu kita udah di atas 100.000 dolar. Tapi intinya teman-teman, kalau untuk sementara short term saya rasa tidak ada sama sekali yang bisa dimanfaatkan, karena kemarin kalau kita berhasil breakdown di bawah trend ini mungkin bisa menjadi peluang untuk short. Tapi untuk sekarang tidak ada lagi peluang untuk short yang bisa dimanfaatkan menurut saya. Jadi ini adalah zona di mana teman-teman mungkin hanya bisa melakukan buy spot and hold sampai pada akhirnya kita menemukan lagi ada indikasi-indikasi dan juga setup berikutnya yang bisa kita manfaatkan baik untuk long maupun untuk short. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ingat teman-teman, dalam kondisi market seperti ini, jangan menggunakan leverage yang terlalu tinggi untuk trading. Terlebih lagi kalau misalnya belum ada setup apapun. Saya tahu mungkin ada sebagian dari kalian yang merasa kok harga Bitcoin sudah naik sangat tinggi, apakah tidak lebih baik kalau kita short aja dari sini? Saya bukan mengatakan Bitcoin tidak akan bisa koreksi dari sini, bukan itu. Tetapi kalau kalian lakukan itu tanpa ada setup, apalagi yang perlu kalian tahu, kalian sedang melawan arus. Arusnya sekarang sedang bullish, sangat bullish, ya kan? Yang kedua, kalian masuk tanpa ada setup dan kalian berpotensi mendapatkan loss yang sangat besar kalau misalnya kalian masuk tanpa ada planning. Karena kalau kalian short di sini, tanpa ada setup apapun, kalian mau keluarnya di sebelah mana? Stop loss-nya harus di mana? Dan belum lagi kalau misalnya teman-teman yang tidak disiplin, tidak mau cut loss. Bagaimana kalau rupanya kita akan terus mengalami kenaikan dari sini tanpa berhenti? Kalian pasti akan bingung harus ngapain. So, jangan sampai kalian lakukan itu, teman-teman. Memang ada saatnya kita harus wait and see terlebih dahulu selama beberapa saat, sampai pada akhirnya kalau market kembali kasih clue ke kita bahwa ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, kita harus kembali masuk di sana. Selain daripada itu, buying spot and hold adalah cara terbaik untuk sekarang menurut saya. See you in the next video, guys. Bye-bye.